di mana Allah letakkan kebahagiaan hidup seorang mukmin tersebut. Bapak Ibu yang berbahagia, hasanah tidak ada hubungannya dengan kekayaan. Tidak mesti awak menjadi orang kaya raya dulu bahagia. Berapa orang pululah orang yang betul-betul kaya, Pak. Non punya rumah batingkek, sedan mangkilek, piti balipek, omes sabelek, bini barompek. Entah dari mana dapet. Berapa orang lah? Berapa orang betul yang punya rumah gadang, karpet tabantang, makanan taidang, ada udang jorandang. Ditambah hampir-hampir Palembang, duit banyak di bank, kemana poin nek kapal tobang. Tapi suami ibu matu keranjang. Anak suku membangkang. Nulai yang mau semayang. Alamak mati masuk jurang. Inu ukuran. Palah tanda orang beriman, suka dan duka hanya mainan, miskin dan kaya hanya cobaan, hidup ini hanya pinjaman. Nabi Sulaiman kaya raya, Nabi Isa alaihi salam miskin papa tuh Pak. Sehingga beliau di dalam puisinya pernah mengatakan, di dalam madahnya pernah mengatakan, bila aku berbaring, yang menjadi tikarku adalah bumi yang terhampar. Tanganku menjadi bantalnya, kedua kakiku menjadi kendaraannya, aku merasa orang paling kaya di dunia. Ndak ukuran dong. Kalau seandainya kaya ukuran kebahagiaan, bapu dengan nawak yang sikung roti bahasa pasi ya Pak. Mau lagang-lagang ini mengoroti na nambak deku. Ndak ngerti do Pak Ustaz. Aku sampe ditinggal di Pekanbaru tahu bahasa Wawa. Apa tinggal di siku nu tahu bahasa pasi. Terlalu dah sudah gitu. Nah, kaum muslimin yang berbahagia, kalau seandainya kaya sekali lagi ukuran bahagia, bagaimana dengan orang-orang terdahulu yang tidak ingin memiliki kekayaan? Apa awak tuding mereka tak bahagia? Iya no Pak. Ini ukuran. Kalau seandainya kaya ukuran kebahagiaan, orang yang paling kaya dalam Al-Quran kok namanya Korun. Hari ini jangankan meniru gaya hidup si Korun. Muagih namu anak Korun di desa wakku inu kala itu. Carilah di desa Rokan Timur ko namo Korun. Inu kambusuho. Kalau Harun lai namu Nabi. Kalau Ucok banyak. Ujang berserak. Upiak telicak-licak. Apalagi Udin. Ah, kau jangan tu singgung. Mendunia tu di dunia YouTube. Udin sedunia judulnya. Udin yang pertama namanya Awaludin. Udin yang terakhir namanya Akhirudin. Yang suka berjalan namanya Jalaluddin. Yang senang di kamar namanya Kamarudin. Non suka monogu namanya Hairudin. Non agak pemalu namanya Kamaluddin. Yang lamung di toilet di WC merokok sampai 2 batang namanya Tahirudin. Ndak ukuran. Kaum muslimin yang berbahagia, apakah hasanah itu awak artikan jabatan? Setelah menduki-duki jabatan baru bahagia. Berapa orang betul lah awak yang betul-betul menduduki jabatan? Kalau untuk di desa Rokan Timur, tentu yang paling bahagia Pak Kades. Mana Pak Kades? Izin. Nomor 2-nya mungkin sekretaris desa. Dah tu beko Pak Kepala Dusun. Pak Kepala Dusun mana? Izin jo. Mananya? Mana? Ya ini meronok do Pak do, tengok sih kawan. Tentu beliau orang yang bahagia.
RT, RW. Yang selebihnya itu kan tidak punya jabatan, doh, Pak. Apakah seluruh laki-laki yang ada di desa Rokan Timur kok harus menjadi kades susadonya? Harus menjadi RT susadonya. T1, T0 boleh, T7 boleh, T8 boleh. Sebanyak masyarakat. Baru bahagia. Orang yang paling tinggi jabatan dalam Al-Quran namanya Fir'aun. Hari ini jangankan meniru gaya hidup si Fir'aun. Muagih namu menantu, punya namu menantu. Namunya Fir'aun. Nuak setuju tu, Pak. Siapa namu bang? Kata maknya go. Mak bertindung tu nah. Taninya Fir'aun bu. Togak bulu kuduk ni bu kayaknya. Tidak ukuran. Lalu di mana letak hasanah yang awak minta 5 kali sehari semalam? Allah jawab di ayat yang sudah dibacakan di atas. Kata Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kalau nak menengok orang yang hidupnya bahagia di dunia, bahagia di akhirat, itunya nabi kalian, itulah rasul kalian. Beliaulah sosok manusia yang bahagia di dunia, bahagia akhirat. Tak ada yang melewati beliau. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Maka kalau ingin hidup bahagia, tirulah orang yang bahagia itu. Siapa itu? Rasulullah. Makanya para sahabat sangat berusaha untuk mencontoh Rasul. Mengapa demikian? Karena begitu mencontoh Rasul, mereka langsung merasakan kebahagiaan. Sewaktu sedang mencontoh, mereka bahagia. Kalau di akhirat, sudah dijamin. Bukankah sahabat-sahabat itu radhiyallahu anhum, bahkan di antara sahabat yang selalu ingin mencontoh Rasul itu dijamin masuk surga? Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, kata Rasul, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, Zubair bin Awam fil jannah, Tolhah bin Ubaidillah fil jannah, Abdurrahman bin Auf fil jannah, Abu Ubaidah bin Jarrah fil jannah, Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah, Sa'id bin Zaid fil jannah. 10 orang dijamin masuk surga. Orangnya masih hidup. Kenapa demikian? Mereka tahu betul mencontoh Rasul mendatangkan kebahagiaan dunia akhirat. Itu makanya Abu Bakar pernah bertanya kepada anaknya Aisyah radhiyallahu anha, istri daripada Rasul. Ya anandaku, menurutmu apa lagi perbuatan ayah yang belum perbuatan Rasul yang belum ayah contoh? Kenapa demikian? Karena begitu mencontoh Rasul, makin sempurna kebahagiaan. Seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Ammar bin As radhiyallahu anhuma, itu saking nak mencontoh Rasul, yang tak disuruh Rasul dicontoh pun dicontohnya, Pak. Riwayat mengatakan kalau Rasul melewati sebuah jalan, walaupun banyak jalan-jalan yang lain menuju itu, maka sahabat ini akan memilih mana jalan yang ditempuh Rasul. Ternyata Rasulullah pernah berhenti di sebuah tempat untuk sebuah kebutuhan. Sahabat ini berhenti pula di tempat itu walaupun tak ada kebutuhannya. Ternyata Rasulullah itu mengikatkan untanya. Maka sahabat itu pun mengikatkan untanya. Ternyata Rasulullah mengikat untanya di salah satu pohon kurma. Maka sahabat ini mencari mana pohon kurma tempat Rasul mengikat unta. Ternyata riwayat mengatakan unta Rasulullah itu memakan rumput. Maka disuruhnya pula untunya memakan rumput. Ternyata unta Rasul itu berputar 2 kali. Setelah diikat berputar untuk itu 2 kali. Ku padik perlu banyak dah hapu-hapunya ku, Pak. Disuruhnya pula berputar untanya itu 2 kali. Begitulah keinginan sahabat untuk mencontoh Rasul. Maka carilah Bapak Ibu lembaran sejarah tentang kehidupan Rasul, awak baca. Kalau tidak mendatangkan kebahagiaan, saat awak nak mulai mencontohnya, tidak usah dicontoh. Itulah jaminannya, Pak.
Makin mencontoh Rasul, makin bahagia. Awak hari ini saja sedikit saja mencontoh Rasul sudah mendatangkan kebahagiaan. Apalagi lebih banyak lagi. Lebih banyak mencontoh Rasul akan lebih bahagia. Dan kebahagiaan itu bukan di dunia kau samyang dah pak. Wak bawa kebahagiaan tu besok sampai di kampung akhirat. Itu tandanya ukuran bahagia inu kayu do. Sebab kayu akan ditinggalkan. Inu jabatan do. Sebab jabatan pun akan ditinggalkan. Inu keluarga do. Inu orang kampung do. Tapi apa yang awak contohkan kepada Rasul, contoh dari Rasul, itulah yang akan membahagiakan. Wak bawa pulang insya Allah.